Jadinya timbul niat jahat dari para pelaku untuk bisa melakukan perampokan di rumah tersebut. Nah, namun setelah diselidiki lebih dalam, ternyata diketahui ya pelakunya itu adalah orang terdekat dari keluarga mereka, yaitu yang berinisial D, yang memang kenal dengan Haris. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa hari ini sempat viral sebuah video mengenai berita perampokan yang terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat. Perampokan tersebut dialami oleh satu keluarga dan di dalam kejadian ini menyebabkan satu di antara mereka harus kehilangan nyawa. Nah, sementara 3 anggota keluarga lain itu mengalami luka yang cukup parah. Di dalam kejadian ini, rumah yang menjadi target perampokan tersebut ternyata belum genap setahun ditempati oleh para penghuninya. Jadi mereka ini bisa dikatakan baru beberapa bulan lah tinggal di sana. Nah, kenapa kejadian ini gue bahas? Karena menurut gue ini cukup penting untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Karena awal mula kenapa rumah ini bisa menjadi target perampokan itu semua gara-gara kurangnya kepedulian dari para penghuni rumah dalam menjaga privasi mereka. Terutama ya privasi terhadap rumah mereka ini. Yang mana di dalam kejadian ini nih geng, ternyata kabarnya istri dari si pemilik rumah itu pernah mengupload video di TikTok yang mana dia sempat memperlihatkan bagian luar serta dalam dari rumahnya ini. Dengan kata lain ya, kalau bahasa trennya itu disebut dengan flexing gitu. Jadi bisa dikatakan dia memosting rumahnya karena rumah tersebut adalah rumah baru. Entah itu baru dibangun atau renovasi. Nah, jadi ada istilah flexing atau memamerkan harta benda yang baru saja dimiliki di media sosial. Dan hal inilah yang menjadi kecurigaan masyarakat, yaitu para netizen, kalau kejadian perampokan ini itu diakibatkan karena adanya trigger dari video yang diupload oleh istri si pemilik rumah. Tapi ternyata geng, sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang beredar di sosial media. Penyebab dari kejadian ini dikatakan itu nggak sepenuhnya akibat dari video yang ada di TikTok, tetapi melainkan salah satu penyebabnya adalah para tersangka ini memang sudah kenal dengan korban. Nah, tapi walaupun demikian masih banyak yang meyakini kalau kejadian ini itu ya juga ada kaitannya dengan istri si korban yang suka memamerkan rumah mereka di sosial media. Karena bisa saja nih ya si pelakunya itu ya membuat peta atau nge-mapping rumah mereka dari video-video yang dipublish oleh sang istri. Dan hal ini bisa dikatakan ya mempermudah para perampok tersebut untuk menjebol rumah mereka. Di video kali ini semoga menjadi pelajaran buat kita semua agar lebih ketat lagi, agar lebih peduli lagi dalam menjaga privasi kita. Nah, kali ini kita bakal bahas nih secara lengkap mengenai kronologi perampokan tersebut yang benar-benar menggemparkan. Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung masuk ke dalam kronologi kejadian ini, geng. Jadi geng, kejadian perampokan ini terjadi dan dialami oleh satu keluarga, yaitu keluarga Haris yang berusia 26 tahun serta istrinya yang bernama Resti berumur 27 tahun. Di dalam rumah tersebut juga ada ibu dari Resti yang bernama Nining, usianya 55 tahun, serta buah hati mereka yang bernama Alifa yang umurnya masih 10 tahun. Mereka ini tinggal di sebuah rumah yang berada di wilayah Kampung Cimayang Sari, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lalu Haris sebagai kepala keluarga itu sebenarnya bukanlah warga asli dari Pamijahan. Dia ini berasal dari Cilengsi, Kabupaten Bogor. Sementara yang merupakan warga asli Pamijahan itu adalah istrinya yang bernama Resti dan sang ibu yang bernama Nining. Haris ini diketahui bekerja sebagai driver mobil online dan profesinya ini baru diketahui oleh ketua RT setempat yang bernama Ahyar yang pernah mengatakan kalau Ahyar ini pernah memakai jasanya Haris.
Jadi dia tahu kalau Haris ini adalah driver online. Nah, si ketua RT yang bernama Ahyar ini itu juga baru kenal dengan Haris. Dan dia juga sempat bercerita panjang dengan Haris ketika Ahyar ini memakai jasanya Haris. Nah, disitulah dia bercerita kalau dia adalah driver online di salah satu aplikasi ojek online atau ojol. Terus geng, ada informasi yang gue dapatkan dari media Tribun News Bogor. Selain menjadi driver mobil online, Haris ini juga memiliki bisnis yaitu jual beli kendaraan bermotor. Nah, itu seperti kerjaan sampingannya lah selain dia jadi driver online tadi. Haris memboyong keluarganya untuk tinggal di rumah barunya ini itu belum lama geng. Karena menurut warga sekitar, Haris ini bersama keluarga kecilnya itu tinggal di rumah barunya ini baru sekitar 5 bulanan lamanya. Terus menurut informasi juga dikatakan pembangunan dari rumahnya itu juga diabadikan oleh Resti, istrinya. Jadi selama rumah itu dibangun, istrinya ini emang hobi banget buat ngerekam atau mendokumentasikan proses pembangunan rumah itu dari nol sampai selesai. Dan semuanya itu bukan buat koleksi pribadi, tetapi melainkan dia upload ke akun TikToknya yang bernama Resti Febrianti 02. Nah, mungkin kalian bisa cek langsung di akun TikToknya kalau belum di take down gitu. Di akun TikToknya tersebut ada beberapa video yang diupload oleh Resti yang mana diperlihatkan dari awal pembangunan rumah tersebut sampai dengan jadinya. Dan bahkan ada juga video Resti yang sedang melakukan home tour di rumah tersebut. Jadi bisa dikatakan ya, rumah ini padahal ya milik pribadi, tetapi ketika dipromosikan itu udah kayak apa ya, kayak mau dijual aja gitu. Kan biasanya kalau kita lihat video-video home tour rumah gitu ya yang ada di TikTok gitu, kalau selain influencer atau selebriti itu biasanya adalah para sales rumah yang mana mereka mempromosikan rumah tersebut, didokumentasikan ya tujuannya untuk dijual. Nah, tapi berbeda dengan Resti ini. Dia bukan seorang influencer, bukan selebriti yang mungkin kehidupannya ya bisa dikatakan punya security di rumahnya atau mungkin rumahnya ramai, lebih aman gitu. Nah, tapi dia malah mendokumentasikan seluruh isi ruangan rumahnya mulai dari luar sampai dalam dan semuanya dipublish di sosial media. Bahkan kondisi atau suasana sekitar rumahnya tersebut juga kalian bisa lihat sendiri. Kita bisa baca bahwa lingkungan ini adalah lingkungan yang sepi. Terus geng, video-video yang diupload oleh Resti mulai dari pembangunan rumah mereka itu ternyata yang nonton juga cukup rame geng. Dan kalau kita lihat dari bentuk rumahnya, kalau untuk seukuran rumah di daerah pedesaan gitu ya, warna rumahnya itu ya bernuansa hijau muda dan putih dan terlihat cukup mewah. Rumahnya juga besar, kalian bisa lihat sendiri. Bagian interior atau bagian dalam rumahnya juga nggak kalah bagus. Nah, jadi rumah ini nggak cuma megah dari luarnya aja, tapi di dalamnya juga mewah. Terus furniturnya juga bagus, kamarnya juga bagus, dapurnya juga bagus. Dan dari rumahnya aja kita bisa menyimpulkan kalau Haris beserta dengan keluarganya itu mungkin ya memiliki cukup harta. Yang memang bisa dikatakan walaupun rumahnya berada di daerah perkampungan, tetapi bisa dikatakan dia memiliki rezeki lebih. Dari sini aja kita bisa menilai ya geng, kita bikin konten aja jadi tahu semua seluk-beluk dari rumah mereka ini. Karena memang seterbuka itu ketika dipublish, nggak ada privacy sama sekali. Dan dengan diuploadnya konten-konten rumah tersebut yang benar-benar terbuka oleh istri dari si pemilik rumah yaitu Resti, sepertinya Resti ini memang sangat bangga dengan pencapaiannya yang ya bisa memiliki rumah yang bagus. Bahkan ya kita akui nih geng, kalau memang rumahnya itu mewah megah dibandingkan rumah-rumah lain yang ada di sekitarnya. Halo guys, untuk yang kemarin tanya-tanya aku pakai cat apa, di sini aku akan Nah, tetapi geng, terkadang hal-hal seperti ini nggak sepenuhnya salah. Namanya juga orang mau self reward gitu kan. Ketika sebuah pencapaian itu telah digapai oleh seseorang dari hasil kerja kerasnya, ya terkadang dia pengen menunjukkan kepada dunia bahwa dia sudah berhasil. Nah, tetapi dibalik semua itu tanpa disangka oleh keluarga ini bahwa mereka justru memancing orang-orang yang memiliki niat jahat untuk menargetkan rumah mereka. Kasus ini viral banget geng di TikTok karena ada beberapa netizen yang sebelumnya sudah melihat kontennya Resti, istrinya si korban, yang mengupload video rumah mereka. Jadi kurang lebih kayak flexing lah di sosial media. Banyak yang mengira kalau pada awalnya perampokan ini didasari karena melihat video rumah yang diupload oleh Resti. Jadinya timbul niat jahat dari para pelaku untuk bisa merampok rumah tersebut. Tapi ternyata setelah usut punya usut, salah satu tersangka seperti yang gue katakan sebelumnya itu memang sudah mengenal si korban yang bernama Haris yang merupakan kepala rumah tangga dari keluarga ini. Dan permasalahan ini semua berawal dari utang piutang di antara pelaku dan korban. Nah, jadi walaupun sebenarnya ada
banyak orang yang mengatakan trigger atau niat si pelaku muncul gara-gara melihat video yang dipublish oleh istri si korban, tetapi cerita aslinya tanpa melihat video tersebut pun si pelaku memang sudah berniat ingin merampok rumah Haris yang merupakan korban dalam kasus ini. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai hubungan antara Haris dengan para pelaku serta kronologi perampokan yang dialami oleh keluarga Haris ini. Karena mereka ini bisa dianggap berasal dari kalangan orang mampu, ada saja orang-orang yang datang untuk berhutang kepada Haris. Salah satunya adalah seseorang dengan inisial D yang usianya 30 tahun. Menurut informasi yang gue dapatkan dari media Detik, D ini itu pernah berhutang kepada Haris dengan cara menggadaikan mobilnya, yaitu Toyota Calya senilai 23 juta rupiah. Nah, jadi sebelum perampokan terjadi, antara Haris dan si orang yang berinisial D itu saling kenal. Walaupun digadaikan ya mobilnya si D tadi, tapi Haris tetap menagih kepada D untuk bisa membayar hutang dari mobil yang digadaikan tersebut. Hanya saja D ini nggak bisa bayar hutangnya, geng. Nah, karena si D ini nggak bisa membayar hutangnya dan dia merasa kesal karena ditagih hutang terus-menerus oleh Haris, sehingga di saat itulah muncul niat jahat dari D untuk merencanakan aksi perampokan di rumah Haris agar D bisa mengambil barang-barang miliknya yang sedang disekolahkan alias sedang digadai kepada si Haris. Yang mana di saat itu niatnya D ini sebenarnya bukan pengen ngerampok hartanya Haris, tetapi dia cuma pengen ambil barangnya dia dan setelah nanti diambil mungkin bisa dipergunakan untuk dijual kembali. Nah, sampai di sini kalian udah paham nih, geng ya, bahwa pelakunya itu adalah kenalan dari Haris sendiri, kenalan dari si keluarga ini. Ketika si inisial D ini ingin melakukan perampokan, dia sadar kalau dia nggak mungkin mengerjakannya sendiri. Nah, di dalam menjalankan aksinya ini, dia mengajak 3 orang lain yang berinisial S yang berusia 29 tahun, terus ada inisial C yang berusia 48 tahun, dan yang berinisial O berusia 26 tahun. Mereka bertiga ini merupakan teman dekat dari si D yang merupakan pelaku utama, dan mereka semua bekerja sebagai buruh harian lepas. Nah, jadi orang-orang yang kerja serabutan dan memang butuh uang. Lalu mulailah di saat itu, keempat orang yang sudah sepakat untuk bekerja sama ini, mereka menyusun siasat dan juga strategi untuk melakukan perampokan. Di saat itu, si D, S, C, dan O itu merencanakan perampokan mereka tepat di tanggal 13 September tahun 2024, yang mana mereka semua berkumpul di bengkel milik D yang berada di Desa Galuga, Kecamatan Cibung Bulang. Jadi, geng, di saat mereka bertemu untuk merencanakan aksi perampokan ini, ternyata di saat itu mereka kepikiran gak cuma pengen ngerampok doang, geng, tapi juga mereka ingin melakukan kekerasan terhadap Haris dan juga anggota keluarganya yang lain. Jadi seolah-olah ini semacam ada aksi balas dendam gitu, geng, dari si D. Ya mungkin D ini merasa sakit hati karena ditagih mulu. Jadinya di saat itu dia sekalian aja ingin melakukan tindakan kekerasan. Dan pada awalnya rencana tersebut ingin langsung mereka eksekusi, tetapi di hari itu ternyata batal. Nah, jujur aja nih, belum ada informasi yang menerangkan mengapa mereka di awalnya itu batal melakukan perampokan dan ya gagal lah di hari itu. Nah, tapi yang jelas kemudian mereka itu merubah tanggal di mana mereka akan melancarkan aksinya, yaitu tepat 2 hari kemudian di tanggal 15 September tahun 2024. Namun, di tanggal 15 September tersebut lagi-lagi rencana mereka gagal. Gagalnya itu entah karena ya waktunya kurang tepat, kondisi rumah dari target juga lagi rame gitu. Tapi yang jelas 2 hari kemudiannya lagi, yaitu tepat di tanggal 17 September tahun 2024, mereka akhirnya membulatkan tekad untuk melakukan aksi perampokan di hari tersebut. Di saat itu, ketika mereka melakukan aksi perampokan ini, mereka mempersiapkan beberapa alat yang akan mereka gunakan untuk melancarkan aksinya. Di saat itu, mereka membawa sebuah kunci pas yang sudah dibalut dengan kain, yang niatnya nanti kunci pas tersebut akan mereka gunakan untuk menganiaya Haris. Kunci pas yang sudah dibalut dengan kain tersebut disimpan di dalam jok motor. Lalu kemudian, mereka juga di saat itu membawa minuman keras dengan niat sebelum mereka melakukan tindakan kekerasan kepada Haris, mereka mau mencokoki Haris dengan minuman tersebut agar Haris mabuk terlebih dahulu dan tidak bisa melawan. Di dalam skenario yang mereka susun, sebenarnya mereka ini tidak mau langsung frontal melakukan perampokan, tetapi justru mereka di saat itu datang ke rumah Haris dengan modus ingin bertamu. Kan kebetulan si pelaku yang berinisial D ini adalah orang yang kenal dengan Haris dan kebetulan dia juga punya hutang sama Haris. Nah, di saat itu si pelaku yang berinisial D ditemani oleh S, yang mana mereka ini datang duluan ke rumah Haris tepat pada jam 11 malam menggunakan sepeda motor yang mana di
dalam jok motor tersebut sudah ada senjata, yaitu berupa kunci pas yang sudah mereka persiapkan. Di saat kedatangan D, Haris pada saat itu nggak curiga sama sekali, geng. Ya karena mereka memang saling kenal. Walaupun jam datangnya si D ini ke rumah Haris itu udah hampir tengah malam. Ya mungkin juga di saat itu Haris berpikir kalau D ini datang ingin membayar hutangnya. Dan Haris pun menyambut dengan baik ketika D dan S datang bertamu ke rumahnya. Dan dia bahkan sempat menyediakan kopi untuk mereka berdua. Lalu geng, tiba-tiba nih ketika mereka bertamu ini, D dan S itu mengeluarkan minuman keras yang sudah mereka bawa sebelumnya. Dan niatnya ingin mengajak Haris untuk minum-minum. Nah dan kebetulan Haris juga nggak keberatan sama sekali untuk meminum minuman keras tersebut. Dan jadilah pada hari itu Haris beserta D dan juga S ngobrol-ngobrol santai di ruang tamu rumah Haris sambil meminum minuman keras. Mereka di saat itu ngobrol cukup lama, geng. Dan D serta S itu menunggu waktu yang tepat sampai pada akhirnya Haris ini benar-benar mabuk karena sudah meminum alkohol terlalu banyak. Nah sampai pada akhirnya geng, ketika jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, D dan S di saat itu udah ngeliat kalau Haris ini sepertinya udah dalam keadaan yang mabuk parah. Terus sambil dia memberikan sinyal satu sama lain nih ya, D dan S ini di saat itu langsung beraksi. Yang pertama kali melakukan aksi itu adalah D. Dia sebagai pelaku utama dan otak di dalam kasus ini itu langsung memukul Haris tepat di bagian kepala sebelah kanan menggunakan kunci pas yang memang udah dipersiapkan sebelumnya. Pemukulan tersebut dilakukan sebanyak beberapa kali oleh si D. Dan di saat itu Haris nggak bisa ngelawan karena tubuhnya memang udah lemah banget karena mabuk. Nah sementara temannya yang berinisial S itu bertugas untuk membekap mulut korban menggunakan sebuah kain agar suara Haris itu tidak terdengar oleh keluarganya. Karena kondisi di saat itu udah subuh, jadinya keluarganya Haris udah pada tidur. Terus nggak cuma itu geng, S juga menjerat leher Haris menggunakan kabel. Terus mereka juga melakukan kekerasan lain terhadap Haris sampai Haris ini benar-benar tewas. Nah setelah D dan S melancarkan aksinya ini, mereka sempat memeriksa kondisi Haris. Di saat itu mereka mengetahui kalau Haris benar-benar sudah tidak bernyawa. Dan tanpa berpikir panjang, D dan S langsung masuk ke dalam rumah setelah mereka mengeksekusi Haris di halaman depan atau ruang tamu. Nah di saat itu, yang ada di dalam pikiran para pelaku ini adalah mencari keluarga dari Haris, yaitu Resti, Nining, dan juga Alifa. Nah setelah mereka mendapatkan Resti, Nining, dan juga Alifa, di saat itu kedua pelaku ini langsung melancarkan aksinya dengan begitu kejam. Padahal di saat itu permasalahan mereka kan cuma dengan Haris, tapi anggota keluarganya juga harus menerima akibat ini. Nah setelah keluarga dari Haris juga mendapatkan perlakuan kasar dari D dan S, langsung D dan S ini mengambil barang-barang berharga milik Haris berupa perhiasan, yaitu 1 set emas, 3 cincin emas, dan 1 gelang emas serta 1 anting. Selain itu kedua pelaku juga mengambil handphone serta kunci mobil, yaitu Mitsubishi Expander dan juga Toyota Calya, yang mana mobil Toyota Calya ini adalah milik si D yang digadaikan kepada Haris. Di saat itu D dan S yang sudah mengambil semua barang-barang berharga yang mereka mau di dalam rumah tersebut kemudian mencoba untuk menghilangkan jejak. Mereka mencoba untuk memasukkan jasad Haris ke dalam mobil Calya. Tujuannya pengen mereka buang. Nah tapi setelah itu mereka ini nggak langsung tancap gas meninggalkan lokasi. D dan S di saat itu justru pergi menggunakan mobil Expander milik Haris untuk menjemput dua temannya yang lain, yaitu yang berinisial C dan juga O. Nah kedua temannya ini berada di jalan Cibung Bulang yang berjarak hampir 6 km dari rumah Haris. C dan O ini itu ditugaskan untuk membuang jasad Haris setelah D dan S berhasil menghabisi nyawanya. Nah namun setelah mereka sampai di sana ternyata hanya ada si C yang menunggu mereka di sana. Sementara si O itu sedang pulang ke rumahnya karena udah kelamaan menunggu. Nah akhirnya yang ikut ke rumah Haris itu hanya si C doang. Di saat itu mereka berniat mau membuang jasad Haris ke daerah Sukabumi, geng. Nah namun di sisi lain ketika rumah tersebut sedang ditinggalkan oleh D dan S saat menjemput temannya yang lain, ternyata istri dari Haris yaitu Resti itu berpura-pura tidak sadarkan diri. Yang mana saat dia mendengar kedua pelaku yaitu D dan S sudah pergi, di saat itu dia langsung bangun dan mengunci pintu rumah dari dalam. Nah kemudian Resti berusaha untuk menghubungi keluarganya dan mencari pertolongan. Di saat itu orang yang pertama kali dia hubungi itu adalah yang bernama Elis, tepat di jam 4 subuh hari. Karena di saat itu nggak ada warga sekitar yang masih terbangun, semuanya sudah tertidur dan nggak ada satupun yang datang ke rumahnya untuk menolong. Yang mana kondisinya memang lokasi rumah mereka itu cukup sepi dan jarang sekali orang lewat di depan rumah mereka. Tapi kalau untuk kodenya tuh kurang tahu ya. Udah, assalamualaikum guys.
Di saat Resti menelpon kerabatnya yang bernama Elis, di saat itu Elis mengangkat teleponnya dan Resti langsung berteriak-teriak memberitahu kalau rumah mereka sedang dirampok dan dia serta keluarganya berada dalam keadaan yang terluka parah. Dan setelah mendengar laporan tersebut, Elis beserta suaminya langsung menuju datang ke rumah Haris. Nah, sesampainya di sana, Elis melihat kondisi rumah Haris sudah dalam kondisi yang benar-benar berantakan. Banyak cairan merah yang berceceran di mana-mana dan ada botol alkohol serta kopi yang masih ada di rumah tersebut yang sebelumnya ternyata itu disajikan untuk D dan S. Dan ketika Elis datang, barulah di saat itu Elis berteriak-teriak agar warga semuanya terbangun. Dan di saat itu warga sekitar yang mengetahui kalau rumah Haris baru saja terjadi perampokan langsung berkerumunan dan berkumpul di sana. Laporan tersebut dengan cepat langsung diketahui oleh Ahyar, sang ketua RT. Di saat semua warga termasuk RT datang ke rumah Haris, mereka melihat betapa mengerikannya pemandangan di rumah tersebut. Nah, namun yang aneh, di dalam rumah hanya ada 3 orang saja, yaitu Resti, Nining, dan Alifa. Nah, sementara Haris itu keberadaannya tidak diketahui. Dan kalau menurut cerita dari sang istri yaitu Resti, kemungkinan Haris sudah dibawa oleh para perampok tersebut. Nah, Ahyar, si ketua RT menjelaskan kalau ada 2 orang yang tergeletak di kasur dengan kondisi terluka parah, yaitu Resti dan buah hatinya Alifa. Nah, sementara ibunya yang bernama Nining itu dalam keadaan koma. Nah, lalu tanpa pikir panjang lagi, warga yang ada di sana segera menolong Resti serta keluarganya untuk dibawa ke puskesmas yang ada di Cibung Bulang untuk mendapatkan perawatan. Nah, namun karena luka mereka yang cukup serius, akhirnya Resti, Nining, dan juga Alifa itu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwiliang untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Kepala keluarga bernama Haris. Mobil milik penghuni rumah juga dibawa kabur oleh pelaku. Nah, di saat itu geng, secara kebetulan ketika warga ingin membawa Resti, Nining, dan Alifa, ternyata mobil milik si pelaku yaitu mobilnya D yang sebelumnya akan dibawa oleh D setelah dia mengambil kunci di dalam rumah tersebut ternyata masih terparkir di sana. Mereka belum sempat membawa mobil tersebut karena berusaha untuk menjemput teman yang lain. Nah, dengan mobil itulah Resti, Nining, dan juga Alifa dibawa oleh warga untuk mendapatkan pertolongan. Tapi di saat itu, ketika para warga mencoba membuka pintu mobil tersebut, disitulah warga mengetahui bahwa ternyata jasad Haris sudah dimasukkan ke dalam mobil itu. Kondisinya terlungkup di bagian bagasi mobil dengan cairan merah yang berceceran di mana-mana. Para warga yang ada di sana itu nggak ada yang berani menyentuh Haris karena mereka yakin kondisi Haris sudah tidak bernyawa. Dan akhirnya mereka pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tidak lama dari itu, polisi pun datang ke TKP. Polisi di saat itu dibantu oleh seorang bidan untuk memeriksa kondisi Haris dan ternyata Haris memang sudah tidak bernyawa. Nah, sementara itu keluarga Haris yaitu Resti, Nining, dan juga Alifa itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sementara di sisi lain nih geng, para pelaku yaitu D, S, dan C serta O yang tidak jadi ikut karena keburu pulang tadinya berniat ingin membuang jasad Haris ke Sukabumi. Nah, mereka di saat itu sudah di dalam perjalanan untuk kembali ke rumah Haris dan ketika mereka sampai di dekat rumah Haris, mereka langsung sadar kalau warga di sana sudah berkerumunan. Kalau warga sudah mengetahui bahwa rumah tersebut baru saja mengalami perampokan. Nah, ketiga pelaku ini langsung mengurungkan niat mereka karena di TKP sudah banyak orang. Mereka bertiga pun langsung putar balik meninggalkan lokasi tersebut. Ketika di dalam perjalanan, tiba-tiba salah satu pelaku yang belum sempat ikut serta, yaitu yang berinisial C, itu meminta untuk diturunkan di tengah jalan. Nah, akhirnya 2 pelaku utama yaitu D dan S mengiyakan permintaan dari temannya tersebut. Mereka pun menurunkan si C dan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Pandeglang, Banten. Jadi di dalam kronologi ini geng, gue menjelaskan kalau yang melakukan perampokan itu dan penganiayaannya juga itu adalah si D dan si S. Sementara si C itu hanya bagian membuang jasadnya dan itu juga baru terlaksanakan niatnya doang. Tapi kasus ini udah keburu ketahuan. Sementara si O itu memang gak ikut sama sekali, sempat berniat ikut tapi karena kelamaan dia pun akhirnya pulang. Namun geng, dari beberapa sumber yang ada di pemberitaan nih ya, ada juga informasi yang mengatakan kalau sebenarnya perampokan ini dilakukan oleh mereka berempat. Nah, namun dari sumber informasi lain dikatakan nih, kalau yang menghabisi nyawa Haris itu cuma 2 orang. 2-nya lagi justru melakukan tindakan kekerasan kepada keluarganya Haris. Ada 1 di antara mereka yang penyandang disabilitas bahkan. Dan hanya ada 1 orang yang menggunakan masker di saat melakukan tindakan tersebut. Sementara 3 orang lainnya itu semuanya wajahnya terbuka. Tapi jujur ya, di dalam kasus ini tidak disebutkan dengan jelas siapa-siapa saja yang menggunakan masker dalam melakukan aksi keji ini dan siapa pelaku yang dimaksud seorang penyandang disabilitas. Nah, nanti kita tunggu aja nih perkembangan kasusnya gimana supaya kita lebih jelas gitu ya ciri-ciri dari para pelaku ini seperti apa.
Berdasarkan hasil olah TKP, pelaku yang belum teridentifikasi diduga berjumlah 4 orang. Para pelaku melarikan sebuah mobil jenis expander milik korban. Kasus ini akhirnya itu menjadi perbincangan hangat di sosial media, terutama viral di media sosial TikTok. Karena ada beberapa netizen yang sebelumnya sudah melihat konten dari istri si korban, yaitu Resti, yang sempat mengupload video kondisi rumahnya. Dan banyak yang mengira kalau perampokan tersebut didasari karena melihat video rumah yang diupload oleh Resti ini. Jadinya timbul niat jahat dari para pelaku untuk bisa melakukan perampokan di rumah tersebut. Nah, namun setelah diselidiki lebih dalam, ternyata diketahui ya pelakunya itu adalah orang terdekat dari keluarga mereka, yaitu yang berinisial D, yang memang kenal dengan Haris. Jadi kesimpulannya nih geng ya, sebenarnya nih tanpa melihat video yang diposting oleh Resti, sebenarnya ya si D ini sudah mengetahui kondisi rumah tersebut. Dan hal ini nggak merubah niat si D untuk melakukan aksi jahatnya tersebut. Nah, tapi memang banyak yang beranggapan kalau video yang diupload oleh Resti itu bisa membuat si pelaku, yaitu si D, membaca situasi dan kondisi dari rumah tersebut, dan membuat para pelaku ini lebih mudah mencari di mana letak barang-barang berharga dari keluarga korban. Nah, dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran untuk mengantisipasi niat jahat seseorang kepada keluarga kita. Ya, ada baiknya kita nggak boleh terlalu mengumbar atau memposting terlalu banyak mengenai privasi keluarga kita, apalagi lokasi rumah, apalagi alamat rumah. Nah, itu bahaya banget ya, karena walaupun mungkin kita nggak punya musuh atau kita udah berusaha berbuat baik, yang namanya tindakan kejahatan itu terkadang datang ke kita hanya karena ada kesempatannya. Jadi nggak melulu soal ya kalau kita punya musuh atau kita pernah berbuat jahat ke orang. Ya, tanpa kita punya salah, tanpa kita punya musuh sekalipun, terkadang orang masih berniat jahat kepada kita untuk mencari keuntungannya sendiri. Sekarang kita masuk nih geng ke dalam pembahasan mengenai penangkapan dari para pelaku ini. Jadi geng, setelah kasus perampokan dan penghilangan nyawa ini terjadi, Polsek Cibung Bulang yang berwenang di dalam kasus ini itu langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Nah, polisi di saat itu meminta keterangan dari para saksi dan mengumpulkan beberapa barang bukti, yaitu gelas dan juga botol miras, handphone, tas, serta tali yang dipakai oleh para pelaku untuk menjerat leher Haris. Nah, menurut hasil dari identifikasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian, ternyata jumlah pelaku yang melakukan aksi ini itu berjumlah 4 orang. Nah, singkat cerita, pada tanggal 19 September tahun 2024, tepat 2 hari setelah kejadian tersebut, polisi pun akhirnya mengantongi identitas para pelaku dan mengetahui keberadaan dari salah satu pelaku yang berinisial O. O ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian tepat pada jam 1 siang ketika sedang berada di salah satu pertigaan Cibung Bulang. Dari hasil penangkapan O ini, akhirnya dikembangkanlah kasusnya. Ternyata 3 pelaku lain itu sudah kabur, dan kemudian masih di hari yang sama, tepat 5 jam setelah penangkapan dari O, polisi akhirnya berhasil menciduk pelaku yang lain, yaitu yang berinisial C, yang mana di saat itu dia sedang berada di Kampung Kafling Rawa Baru, Desa Cemplang, Kecamatan Cibung Bulang. Setelah mereka berdua ditangkap, mereka berdua ini langsung mengakui perbuatannya dan langsung mengatakan kalau 2 pelaku lain, yaitu otak pelaku yang bernama D dan juga S, itu sudah kabur ke daerah Pandeglang. Dan sampai di tanggal 19, polisi masih belum berhasil menangkap 2 pelaku lainnya tersebut, yaitu D dan S tadi. Nah, mereka baru berhasil ditangkap keesokan harinya, yaitu di tanggal 20 September tahun 2024 jam 10 malam. Dimana di saat itu mereka berdua ditangkap saat berada di Jalan Raya Labuan Saketi, Pandeglang, Banten. Penangkapan mereka juga terbilang gak mudah geng, karena mereka berdua ada yang berusaha untuk melarikan diri sehingga polisi harus melakukan tindakan tegas. Nah, jadi ketika salah satu dari mereka berusaha melarikan diri, pihak kepolisian langsung melepaskan timah panas ke salah satu pelaku ini. Dan akhirnya pelaku pun lumpuh dan berhasil ditangkap. Setelah mereka berdua ditangkap, polisi kemudian langsung menggiring mereka ke kantor untuk dimintai keterangan. Dan di saat itu, terkait motif yang mendorong mereka melakukan hal keji ini, mereka di saat itu secara kooperatif menjelaskan, terutama si pelaku utama yang berinisial D, yang mana si D ini menjelaskan kalau di saat itu dia nggak bisa membayar hutangnya kepada Haris setelah menggadaikan mobilnya. Dan D juga mengakui dialah yang merencanakan semua tindakan keji ini dan 3 pelaku lainnya itu hanya membantu dia. Dan otomatis setelah kejadian ini, D yang menjadi otak dari aksi kejam tersebut dihukum lebih berat dari pelaku yang lain. Motif yang diakui adalah kebutuhan ekonomi, faktor ekonomi, motif kejadian yang dilakukan.
Di dalam kasus ini, para pelaku diancam dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman metong dan atau penjara seumur hidup. Dan juga pasal 338 KUHP dengan hukuman 15 tahun penjara, serta pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dan kemudian mereka juga akan dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2023 tentang perlindungan anak dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi para korban yang selamat, yaitu Resti, Nining, dan juga Alifa? Jadi menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Bogor yang bernama AKP Teguh Kumara, itu mengatakan kalau Alifa, korban paling kecil di dalam kasus ini, itu sudah bisa pulang ke rumah dengan kondisi beberapa jahitan yang ada di kepalanya, yang mana luka tersebut bisa dikatakan cukup parah, geng. Dan sementara itu, ibunya Resti dan juga Nining itu masih menjalani perawatan di rumah sakit. Namun Nining itu berada di dalam kondisi yang kritis dan harus menjalani perawatan intensif. Yang paling menyedihkan adalah Alifa, karena walaupun dia sudah dalam kondisi yang membaik dan diperbolehkan untuk pulang ke rumah, tapi dia dikatakan masih dalam kondisi yang trauma. Karena bagaimanapun ya geng, ya kita bisa lihat sendiri, ini kan kasus yang luar biasa. Ya udah pasti ini akan meninggalkan trauma yang begitu mendalam bagi Alifa. Ditambah lagi ayahnya yang dihabisi secara keji oleh para pelaku. Nah, sementara itu jenazah Haris akhirnya dipulangkan kepada pihak keluarga besar dan sudah dimakamkan di wilayah Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, sembari menunggu proses hukum berjalan. Korban yakni Haris disemayamkan di wilayah Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, sebab keluarga besar Haris berada di wilayah tersebut sebelum tinggal di Pamijahan, Kabupaten Bogor. Itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai kasus perampokan yang terjadi di Bogor yang merenggut nyawa Haris, sang kepala keluarga, karena si pelaku yang berinisial D ternyata memilih jalan pintas karena tidak sanggup untuk membayar hutang gadaian mobilnya kepada Haris. Gimana menurut kalian tentang kasus yang satu ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.